193 Kemampuan roh ciptaan sendiri, tarian angin pemisah gangguan. Mengambil napas dalam-dalam, di hadapan pedang suci Sue King He yang menyilaukan cahaya keemasan, Tang San dengan paksa menahan rasa sakit di hatinya. Sebagai Master Roh Sistem Kontrol, selama ini dialah yang mengarahkan tempo lawan-lawannya dalam pertempuran. Namun saat ini, dialah yang sepenuhnya dikendalikan, dan ini membuatnya merasa frustrasi. Meskipun demikian, dia mengerti bahwa jika dia membiarkan pikiran negatif muncul ke permukaan, dia pasti akan dikalahkan dalam pertempuran ini sampai mati. Di dalam domain malaikat yang padat, Tan San tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat pedang cahaya yang penuh dengan energi suci mendarat di tubuhnya, dia membuat keputusan yang bahkan tidak diharapkan oleh Sue King He. Tang San menarik aura di sekitar tubuhnya, dan bahkan roh Kaisar Perak Biru bersamanya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan melayang keluar dari tubuhnya. Itu adalah keterampilan tubuh emas tak terkalahkan kedua yang bisa dia gunakan hari ini. Mencengkeram pedang sucinya, Sue King He menembus tubuh Tang San dalam satu pukulan, tetapi karena efek tubuh emas tak terkalahkan, Tang San tidak terluka. Sebenarnya, Tan San bisa saja menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan ini. Namun, berada di wilayah kekuasaan Sue King He, Tan San tidak mengetahui sejauh mana kemampuan teleportasinya. Secara bawaan, dia merasa bahwa efek teleportasi dalam domain malaikat ini tidak akan besar. Dalam pertaruhan hidup dan mati ini, untuk mencegah risiko yang tidak perlu, Tang San masih menggunakan pertahanan mutlak tubuh emas tak terkalahkan sebagai gantinya. Saat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, Tan San pada dasarnya mengabaikan Sue King He dan fakta bahwa Sue King He menembus tubuhnya, Clear Sky Hammer sudah dalam genggamannya. Secara bersamaan memutar tubuhnya di udara, Clear Sky Hammer terlempar keluar dari dunia emas ini. Sinar cahaya abu-abu berdesir dengan energi roh yang besar, itulah metode pemisahan angin yang tidak beraturan. Untuk Tan San yang pernah berlatih keras di bawah air terjun, sepadat cahaya keemasan dari domain angelik, itu masih tidak cukup untuk memengaruhinya dalam menjalankan metode pemisahan angin yang tidak beraturan. Lebih jauh lagi, dengan domain Dead God terukir di Clear Sky Hammer-nya, hanya ketika menggunakan Clear Sky Hammer, kekuatan domain Dead God akan sepenuhnya ditampilkan, sama seperti bagaimana Blue Silver Domain akan meningkatkan Blue Silver Emperor secara maksimal. Itu sendiri memancarkan cahaya hitam pekat, Clear Sky Hammer dikelilingi oleh lapisan putih yang lebih kuat. Dengan gerakan satu serangan, domain berwarna emas ini bergetar hebat. Pada saat yang sama, Tang San merasakan tekanan di tubuhnya melemah. Sejak penguasaan metode pemisahan angin yang tidak beraturan, ini adalah pertama kalinya kekuatan Palu benar-benar menghilang. Saat kedua kekuatan itu menyatu, aura pembunuhan domain Dead God telah meningkat sedikit. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia klan Clear Sky sebelumnya, dia belum pernah menggunakannya dalam pertempuran langsung sebelumnya. Melewati tubuh Tang San, Sue King He segera merasa ada yang tidak beres. Setelah gemetar hebat dari domain angelik, yang terakhir menyadari bahwa domain Dead God Tang San secara alami meningkatkan kekuatan alami Clear Sky Hammer. Spirit yang dilengkapi dengan domain, hanya dua serangan palu yang diperlukan untuk mengacaukan domain angeliknya. Sehubungan dengan kemampuan Clear Sky Hammer, Spirit Hall secara alami telah melakukan penelitian terperinci, metode pemisahan angin yang tidak teratur tidak dikecualikan. Tanpa ragu, tekniknya hebat, tetapi penelitian Spirit Hall juga mengungkapkan bahwa itu membutuhkan akumulasi terus-menerus. Untuk dieksekusi dengan efek terbesar. Di depan target hidup, selain kebetulan, siapa yang akan memberikan kesempatan seperti itu? Akibatnya, Sue King He tidak terlalu memperhatikan penggunaan metode pemisahan angin tidak beraturan oleh Tang San. Dia merasa itu benar bahwa Tang San terpaksa menggunakan teknik untuk melawan domain malaikatnya. Tapi, tanpa perlindungan dari kemampuan cincin roh 100.000 tahun, bagaimana kamu masih bisa memblokir seranganku? Berapa kali Anda dapat menggunakan pertahanan absolut itu pasti terbatas. Saya ingin melihat berapa kali Anda masih dapat memblokir. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Sue King He dalam sekejap. Di dalam angelik domain, dia bergerak seperti ikan di air, tubuhnya meluncur bebas. Mengarahkan pedang sucinya ke depan, dia terbang ke arah Tang San. Pedang suci adalah kemampuan cincin roh kelimanya, yang disulap dari api suci. Tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi, tetapi juga meningkatkan efek pemurnian kekuatan rohnya hingga 300%. Seorang guru roh biasa,
ketika dipukul, kekuatan rohnya akan sangat berkurang selain cedera fisik. Cedera parah tidak bisa dihindari, jika bukan kematian. Saat ini bukan situasi saat Tang San berhadapan dengan Sue Qinghe. Setiap serangan Clear Sky Hammer di genggamannya menyebabkan kecepatan ayunannya meningkat. Dalam sekejap, 5 serangan dieksekusi. Saat Clear Sky Hammer mengumpulkan lebih banyak energi, efek Dead God Domain meningkat. Cahaya putih yang menjaga tubuhnya melebar keluar, dan Tang San merasakan tekanan yang dibawa oleh domain malaikat berkurang. Setelah pertukaran teknik, indera spiritual Tang San secara alami menajam. Ketika Sue Qinghe berbalik menghadapnya, pedang suci di tangan, Tang San menyadarinya saat pertama, Clear Sky Hammer dalam genggamannya tanpa niat untuk berhenti. Cahaya keemasan yang menyilaukan segera mendekati tubuhnya, secara bersamaan, Tang San mengayunkan ayunan palu keenamnya. Waktu yang dipilih Sue Qinghe tidak diragukan lagi tepat, ketika pedang sucinya tiba, Clear Sky Hammer diayunkan di belakang tubuh Tang San dan tidak bisa tepat waktu ke depan. Meskipun dalam waktu singkat ini, kemahiran Sue Qinghe memungkinkannya untuk menusuk Tang San dan pada saat yang sama mundur dengan aman. Tapi apakah Tang San begitu mudah dikalahkan? Tidak, tentu saja tidak. Dia akan mati berkali-kali sebelumnya jika dia begitu mudah dikalahkan. Saat pedang suci mencapainya, tubuh Tang San tiba-tiba dan anehnya mundur 1 meter. 1 meter ini tidak bisa diremehkan. Serangan Sue Qinghe sepenuhnya terfokus pada posisi Tang San sebelumnya. Hal ini menyebabkan hilangnya kekuatan puncak dari serangan tunggal pedang suci Sue Qinghe. Selain itu, jarak 1 meter memungkinkan Tang San untuk mengayunkan Clear Sky Hammer miliknya dari belakang ke depan, bertabrakan dengan pedang suci yang menyilaukan api keemasan. Sebuah gemuruh keras bergema, tiba-tiba mengaduk gelombang udara yang kuat. Terlepas dari akumulasi kekuatan 6 ayunan, terlepas dari upaya terbaiknya untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang menguntungkan, terlepas dari kekuatan Clear Sky Hammer yang diukir dengan domain Dead God, yang akan diledakkan oleh dampaknya masih Tang San. Ini adalah efek dari sebuah domain. Mewujudkan avatar rohnya dalam domain malaikatnya, kekuatan keseluruhan Sue Qinghe meningkat 30%. Selain itu, pedang suci adalah kemampuan roh kelimanya, dan menambahkan bahwa ada jurang pemisah antara kekuatan roh Tang San dan miliknya, meskipun itu adalah serangannya, adalah salah satu dengan kekuatan ayunan palu ke-6, yang kalah masih Tang San. Namun, apa yang tidak diketahui Sue Qinghe adalah bahwa serangan Tang San hanyalah penyelidikan. Tang San dikirim terbang oleh dampaknya, tetapi cahaya keemasan pedang suci gagal menembus pertahanannya. Sementara tubuhnya jatuh ke belakang, dia masih bisa mempertahankan posturnya di udara dan terus mengayunkan Clear Sky Hammer. Setiap ayunan memancarkan cahaya hitam dan putih yang melemahkan api emas pedang suci. Karena itu, meskipun darah merembes dari mulutnya saat dia mundur, dia tidak benar-benar terluka. Karena mundurnya Tang San secara tiba-tiba sejauh 1 meter, Sue Qinghe sedikit terkejut karena dia tidak mengerti bagaimana Tang San mengaturnya. Dalam domainnya, dia adalah penguasa. Saat Tang San terjebak di dalam, Sue Qinghe dapat dengan bebas mengontrol domainnya untuk membatasi pergerakan Tang San ke pusat domain. Jadi, terlepas dari bagaimana Tang San bergerak, bahkan jika dia telah berteleportasi, dia akan tetap berada di tempat yang sama. Ini juga salah satu misteri domain, tetapi sebelumnya, Tang San benar-benar mundur selangkah. Ini tidak bisa dilakukan dengan level domain dewa kematiannya saat ini. Sue Qinghe tidak tahu upaya yang dilakukan Tang San untuk mundur dengan satu langkah itu. Langkah sederhana itu hanya dibuat dengan menggabungkan domain Dead God yang terukir di Clear Sky Hammer, kekuatan bawaan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dan kemampuan teleportasi tulang roh Xiao Wu. 3 keterampilan digabung menjadi satu, baru kemudian sesaat melampaui efek domain, memungkinkan mundur 1 meter itu. Kekuatan domain itu hebat, tetapi juga ada batasnya. Menggunakan 3 tekniknya, Tang San mengatasi batas ini sejenak untuk mundur 1 meter. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah bergerak dalam jarak 1 meter. Kekuatan gabungan dari 3 kemampuan hanya bisa membantunya melakukan sebanyak ini. Bertabrakan dengan Sue Qinghe, kekuatan yang diakumulasikan oleh 6 ayunan menghilang, tetapi ketika dia dikirim terbang, Clear Sky Hammer dalam genggaman Tang San tidak berhenti dan metode pemisahan angin yang tidak beraturan mulai menyerang. Alasan dia dikirim terbang adalah karena kekuatan Sue Qinghe sendiri. Meskipun tubuh Tang San terbatas pada pusat domain, pedang suci milik Su Qinghe yang menguasai domain.
Dengan demikian, ketika kekuatannya meletus, ketika Tang San diselimuti oleh api emasnya, dia bebas dari pembatasan ke pusat dan dengan demikian dikirim terbang mundur. Tetapi masih tidak mungkin baginya untuk mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari domain. Ketika api emas menghilang, dia kembali ke tengah sekali lagi, di mana Sue Qinghe sedang menunggunya. Sampai sekarang, Sue Qinghe tidak percaya bahwa Tang San memiliki kekuatan untuk melawannya di wilayahnya sendiri. Hasil akhirnya juga tidak akan berubah, dia benar-benar tidak percaya bahwa Tang San mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam domainnya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia bisa beradaptasi, dia tidak akan bisa membalikkan efek yang dibawa oleh domain. Saat api emas di sekitar Tang San menghilang, dia dengan paksa diseret kembali ke posisi tengah, dan pedang suci Sue Qinghe diayunkan ke bawah pada suatu sudut. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan Tang San, dia mencari kemenangan yang sempurna dan mengambil keuntungan dari pengurangan domain pada kecepatan Tang San. Dia tidak akan memberi Tang San kesempatan untuk melawan. Sampai sekarang, metode pemisahan angin tidak teratur Tang San telah mencapai ayunan keempatnya. Saat Clear Sky Hammer hendak bertabrakan dengan pedang suci, Tang San tiba-tiba membuat pilihan yang aneh. Dia tidak membiarkan Clear Sky Hammer bertabrakan dengan pedang suci, tubuhnya secara ajaib mundur 1 meter lagi. Secara bersamaan menekuk tubuhnya sambil mengayunkan Clear Sky Hammer, itu menghindari serangan pedang suci. Pada saat yang sama, Clear Sky Hammer miliknya dengan cepat membuat 2 ayunan lagi, mengumpulkan 6. Kekuatan ayunan sekali lagi. Anehnya, Tang San tidak menggunakan Clear Sky Hammer untuk menyerang Sue Qinghe yang memiliki celah, tetapi berayun menuju ketiadaan. Tang San sekali lagi mengejutkan Sue Qinghe, yang terakhir tidak pernah berpikir bahwa lawan akan dapat menghindari serangannya di dalam wilayah kekuasaannya. Namun, reaksinya sangat cepat, tepat saat Tang San mengayunkan ayunan ketujuhnya, pedang suci bersinar terang dan bertambah 2 Qi, pada saat yang sama menggambar 2 busur cahaya, menyegel hampir semua kemungkinan rute pelarian untuk Tang San. Anda tidak ingin menghadapi saya secara langsung. Maka saya hanya akan melakukan itu. Gunakan kekuatan rohku untuk mengalahkanmu. Cara berpikir Sue Qinghe tidak diragukan lagi valid. Namun, dia tidak bisa melihat teknik yang dijalankan Tang San saat ini. Tiba-tiba, Tang San bergoyang seperti hantu. Meskipun Sue Qinghe membuat 2 serangan yang mengikuti satu sama lain, itu masih 2 serangan terpisah. Tubuh Tang San berkilauan seperti ilusi, dan memanfaatkan celah antara 2 serangan untuk melarikan diri, bersama dengan Clear Sky Hammer miliknya yang secara bertahap mengumpulkan kekuatan. Hadiahnya memberi Sue Qinghe kesan bahwa dia sedang menari di angelik domainnya. Clear Sky Hammer tidak goyah karena gerakannya, mempertahankan gerakan mengayun yang menakjubkan dan mantap. Ketika Tang San lolos dari serangan Sue Qinghe, Clear Sky Hammer miliknya sudah berayun 11 kali. Akumulasi cahaya hitam dan putih menjadi semakin padat. Yang paling mengejutkan Sue Qinghe adalah jangkauan gerakan Tang San telah berkembang dari 1 meter menjadi 1,5. Itulah mengapa dia bisa dengan tenang menghindari serangan Sue Qinghe dengan gerakan menari itu. Apa yang baru saja dieksekusi Tang San, bisa dikatakan dia mengalahkan kemampuan kartu, pertama kali dia menggunakannya melawan musuh. Dia menamakannya tari pemisah angin yang tidak beraturan. Cacat dari metode pemisahan angin yang tidak beraturan terlihat jelas. Tang San telah membenamkan dirinya dalam teknik ini untuk waktu yang lama, berlatih dengan keras di bawah bimbingan ayahnya. Secara alami, dia tahu kelemahan ini membatasi kekuatan teknik yang kuat ini. Saat berkultivasi di bawah air terjun, ia mulai bereksperimen bagaimana mengatasi situasi ini, yaitu bagaimana menyelesaikan 81 ayunan metode pemisahan angin yang tidak beraturan sambil menghadapi lawan. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, ia berhasil menemukan kemungkinan, dengan menggabungkan jalur membingungkan bayangan hantu dan metode pemisahan angin yang tidak beraturan, sehingga menciptakan teknik roh miliknya sendiri. Meminjam kesulitan Ghost Shadow Perplexing Track, ditambah dengan kekuatan Clear Sky Hammer, jika eksekusi berhasil, itu pasti akan menjadi teknik roh yang diciptakan sendiri yang kuat. Namun, untuk menggabungkan 2 keterampilan yang termasuk dalam kategori yang sama sekali berbeda, bagaimana mungkin mudah? Ketika Tang San mulai bereksperimen, dia telah gagal berkali-kali, dengan masalah kritisnya adalah tempo. Setiap teknik benar-benar berbeda dalam ritme dari yang lain. Metode pemisahan angin tidak beraturan memiliki temponya sendiri, membutuhkan ayunan terus-menerus untuk akumulasi energi.
Temponya berangsur-angsur meningkat, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika tidak, kekuatan teknik tidak dapat ditampilkan. Di sisi lain, Ghost Shadow membingungkan trek bergerak sesuai dengan gerakan lawan, sehingga sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, memfokuskan energi roh pada Clear Sky Hammer menggunakan anak sapi untuk menghasilkan kekuatan, untuk membuat teknik gabungan ini tidak dapat diatasi seperti surga. Tang San awalnya menyerah untuk menciptakan teknik roh ini. Sampai Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, setelah dia mendapatkan cincin roh dan tulang lunak Xiao Wu, dia menemukan teknik ini secara tidak sengaja saat berkultivasi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa tarian pemisah angin yang tidak beraturan hanya dapat dilakukan di udara, karena hanya dengan demikian kaki dapat tetap tidak terpengaruh saat mengerahkan selama serangan palu. Ini awalnya hampir mustahil untuk dicapai. Tapi dengan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru yang meningkatkan kekuatan kaki Tan San dan membuatnya bisa terbang, dia bisa mencapai ini. Sehubungan dengan pertanyaan ritme yang lebih penting, kemampuan teleportasi tulang roh Xiao Wu mengatasi ini. Setiap kali masalah muncul dengan tempo, Tang San dapat mengandalkan teleportasi untuk menyesuaikan kembali posturnya untuk melanjutkan pelaksanaan metode pemisahan angin yang tidak beraturan. Dengan secara bersamaan menggunakan teleportasi dengan Ghost Shadow Perplexing Track, itu secara alami cukup untuk menghindari serangan lawan. Terlepas dari kenyataan bahwa berada di domain Angelic mencegahnya dari menjauhkan diri dari musuhnya menggunakan teleportasi, dia masih bisa memanfaatkan jarak pendek 2 meter untuk mengeksekusi Ghost Shadow membingungkan track, sehingga menampilkan kekuatan tarian pemisah angin yang tidak teratur secara maksimal. Sue Qinghe memiliki bakat bawaan yang tinggi, dan terlebih lagi memiliki semangat serapim yang perkasa. Namun dia selama ini menyamar di keluarga Kekaisaran Surga Dou dan harus menyembunyikan kemampuannya sebanyak yang dia bisa. Akibatnya, meskipun peringkat rohnya tinggi, dalam hal pengalaman tempur, dia masih kalah dibandingkan dengan Tang San. Dalam menghadapi pergantian peristiwa yang tak terduga ini, kebingungan mengakar di hatinya. Dengan tergesa-gesa, pedang sucinya berayun tanpa hambatan dengan putus asa untuk mengganggu akumulasi metode pemisahan angin yang tidak beraturan milik Tang San. Tapi dia kecewa dengan cepat. Meskipun ini adalah domainnya, bentrokan bawaan antara Dead God Domain dan Angelic Domain telah mengurangi efek domainnya pada Tang San ke level terendah. Sekali lagi, metode pemisahan angin tidak beraturan Tang San menghindari serangannya, mengumpulkan kekuatan dengan setiap ayunan berturut-turut. Ketika Sue Qinghe menjernihkan pikirannya, Tang San sudah mengayunkan lebih dari 36 kali. Clear Sky Hammer hitam legam memancarkan lapisan samar pola emas dengan akumulasi energi roh dan domain Dead God yang terukir memancarkan cahaya putih. Hal ini menyebabkan jangkauan mobilitas Tang San meluas. Volume besar energi roh yang terkumpul di palu membuat Sue Qinghe terkejut. Setelah 36 ayunan, dia merasa bahwa dia mulai ditundukkan oleh tekanan roh yang besar. Bahkan dengan dorongan 30% dari domain Angelicnya, dia tidak berani menggunakannya secara sembarangan. Gelombang penyesalan menyapu Sue Qinghe, meskipun metode pemisahan angin Tang San sangat kuat, dalam wilayah kekuasaannya, dia bisa mengganggunya jika dia bertindak tepat sebelumnya. Menarik pedang suci dengan tergesa-gesa, tubuh Sue Qinghe dengan cepat diselimuti warna emas, memberikan Tang San kebebasan untuk mengayunkan palunya. Namun pada saat ini, rasa takut muncul di Tang San. Dia tahu bahwa pikiran Sue Qinghe telah jernih, dia sekarang berada di titik penting untuk menghancurkan wilayah lawannya. Apa yang tidak bisa dilihat Tang San adalah Sue Qinghe, tersembunyi di tengah domain, cincin roh keenamnya berangsur-angsur bersinar. 6 sayap di punggungnya dengan liar menyerap energi di dalam domain, garis-garis petir emas menelusuri tubuh ini tanpa henti seperti ular. Mengambil napas dalam-dalam, Sue Qinghe menghembuskan napas dengan paksa. Siulan yang menusuk dan melengking keluar dari mulut ini. Pada saat itu, tanpa peringatan, nyala api keemasan menyembur keluar dari kedua matanya, memanjang lebih dari 1 meter. Itu adalah kemampuan cincin roh keenamnya, serangan mental, Angel's How. Angel's How, memanfaatkan kemampuan transformasi khusus kekuatan roh malaikat, secara instan mengubah 50% kekuatan roh menjadi serangan mental, mencakup jangkauan yang luas. Ketika dipukul, korban akan menerima trauma mental yang hebat. Jika kekuatan mental seseorang kurang dari setengah dari pengguna, jiwanya akan segera hancur, dengan kematian setelah ledakan kepala. Jika kekuatan mental seseorang lebih dari setengah, itu akan mengakibatkan kerusakan mental, menyebabkan efek yang menakjubkan.
Durasi stun tergantung pada perbedaan kekuatan mental pengguna dan target. Memang, tekniknya adalah salah satu yang sombong yang bisa dikatakan menentang langit. Langsung menyerang jiwa musuh. Itu adalah manifestasi dari kekuatan roh pertempuran Super Seraphim. Saat ini, saat Sue Qinghe mengumpulkan energi, Tang San buru-buru mengayunkan Clear Sky Hammer, mengumpulkan 60 ayunan. Saat efek Angel's How dari Vertigo muncul, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan Clear Sky Hammer miliknya. Kemudian, Sue Qinghe bahkan tidak perlu menyerang, akumulasi energi Clear Sky Hammer akan merobek Tang San berkeping-keping saat tidak terkendali. Setelah bangkit dari kebingungannya, Sue Qinghe tidak diragukan lagi memikirkan solusi terbaik. Namun, metode pemisahan angin tidak teratur Tang San belum terganggu. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dikalahkan oleh Sue Qinghe. Untuk ketiga kalinya, tubuh emas tak terkalahkan melindungi Tang San. Sementara Angel's How adalah teknik yang menantang surga, kemampuan roh yang berasal dari tulang roh 100.000 tahun bahkan lebih. Dengan tubuh emas tak terkalahkan terakhir yang bisa dia manfaatkan dalam sehari, untuk pertama kalinya Tang San mengarahkan aliran pertempuran. 10 ayunan terakhir selesai tepat saat dia memblokir Angel's How. Hitam dan putih, dua garis cahaya berputar di sekitar satu sama lain seperti naga. Ketika 9x9 81 ayunan selesai, kemampuan membunuh niat Dead God Domain yang berevolusi dimulai. Pada saat ini, Tang San meningkatkan efek domainnya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi luar biasa berdesir, menyebabkan para pejuang di darat berhenti. 3 judul Douluo dan 1 roh Douluo tidak menggunakan teknik cincin roh terakhir mereka dalam pertempuran. Mereka tidak akan dengan mudah menentukan hasil akhir dari pertempuran. Kedua belah pihak menunggu pertempuran udara untuk menyimpulkan, yakin bahwa pemuda masing-masing akan muncul sebagai pemenang. Ketika domain emas itu menyebar di udara, kepercayaan diri Snake Lens Douluo dan Porcupine Fish Douluo membengkak hingga batasnya, membuat mereka semakin tidak cenderung untuk pergi keluar melawan lawan. Kekuatan mereka unggul di sisi lain, dan dengan hati-hati mengulur-ulur, kedua belah pihak telah menjaga keseimbangan yang cermat. Tetapi fluktuasi energi yang luar biasa di langit mengkhawatirkan kedua belah pihak, dan mereka dengan cepat mundur hampir seperti bayangan kosong, menarik jarak antara satu sama lain. Pada saat ini, di udara, satu hitam dan satu putih, dua sinar cahaya terjerat melesat ke langit, mematahkan pengekangan warna emas dalam sekejap. Riak energi yang besar menghasilkan ledakan udara yang keras, seolah-olah ada badai petir. Dengan suara retak, warna emas itu pecah menjadi pecahan-pecahan besar dan hancur lebih jauh, sebelum larut menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung banyaknya dan menghilang di udara. Langit yang mempesona kembali ke warna aslinya. Dua bayangan muncul di udara secara bersamaan. Sue Qinghe mengulurkan dua pasang sayap yang baru saja pulih di punggungnya untuk menstabilkan tubuhnya. Darah kental mengalir dari lubang hidungnya seperti dua ular mini merah, sementara darah hitam keunguan merembes dari sudut mulutnya. Matanya redup, dia tidak berani membuka mulutnya untuk bernapas karena takut menumpahkan semua darah di tubuhnya. Serangan yang diringkas dari 81 ayunan palu tidak hanya meningkatkan domain Dead God dan menghancurkan domain angeliknya, pada saat yang sama menghancurkan avatar rohnya, menyebabkan dia cedera parah yang belum pernah dia alami sebelumnya. Namun, Tang San di sisi lain tidak lebih baik darinya. Wajahnya sepucat lembaran, batuk seteguk darah merah cerah. Clear Sky Hammer di tangannya telah menghilang, dan tubuhnya bergetar hebat. Meskipun dia akhirnya menghancurkan domain malaikat Sue Qinghe, pada saat yang sama dia menghabiskan energi rohnya. Tidak dapat menopang 8 tombak laba-laba di punggungnya, dia menariknya ke dalam tubuhnya. Selama pertempuran singkat di antara mereka, setiap tanggapan yang dibuat Tang San benar sekali. Namun, masih ada jurang pemisah yang besar antara kekuatan Sue Qinghe dan miliknya. Sebanyak dia telah mengambil keuntungan dari kesalahan Sue Qinghe, dalam proses memecahkan domain malaikat, dia masih menghabiskan sejumlah besar energi roh. Apakah itu pelaksanaan tarian pemisah angin yang tidak teratur atau konsumsi yang tidak terlihat di dalam wilayah lawan, tubuhnya sekarang sepenuhnya dikosongkan dari energi roh. Sampai sekarang, meskipun luka Sue Qinghe lebih buruk, situasinya lebih mengerikan dari keduanya. Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menggunakan sedikit energi roh terakhir untuk mengendalikan tulang kaki kanan kaisar perak birunya yang terbang untuk perlahan turun ke tanah. Saling melirik, Snake Lens dan Porcupine Fish dua gelar Douluo bisa melihat ketakutan di mata yang lain.
Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kekuatan domain malaikat Sue King He bahkan jika yang lain tidak? Bahkan jika mereka menggunakan avatar roh mereka saat berada di domain, untuk keluar darinya bukanlah tugas yang mudah. Tetapi seorang pemuda Kaisar Roh berhasil mencapai prestasi ini. Tidak hanya melanggar batas domain, tetapi juga melukai Sue King He dengan parah. Sekarang, mereka menyadari mengapa Sue King He memperlakukan Tan San dengan penting. Potensi dan kekuatan Tang San jauh melebihi para Master Roh dengan peringkat yang sama. Dengan suara, wah, Sue King He tidak bisa lagi menahan dan meludahkan seteguk darah, sayap di punggungnya kehilangan cahayanya. Mengambil napas dalam-dalam, pandangannya tertuju pada Tang San yang perlahan turun, bukan dengan kemarahan atau kebencian di matanya, tetapi sedikit pujian. Situasinya tidak optimis, tetapi dia tahu bagaimana keadaan Tang San pada saat yang sama. Dengan tergesa-gesa menyesuaikan ki tubuhnya, dia memandang Tang San dan berbicara. Tang San, kamu benar-benar memberiku kejutan satu demi satu. Aku benar-benar tidak tahan untuk membunuhmu. Tanpa lawan sepertimu, aku pikir tingkat peningkatanku akan melambat secara drastis. Mulai sekarang, selain kakak perempuan, kamu adalah satu-satunya yang layak menjadi lawan seumur hidupku. Tang San tidak berbicara, tetapi mengangkat kepalanya dan menegakkan punggungnya, menatap Sue King He dengan dingin. Keterampilan surga misterius beredar dengan cepat untuk memulihkan energi roh, memungkinkan dia untuk pulih lebih cepat daripada guru roh lainnya di dunia ini. Alasan dia tidak mengalami kerusakan parah ketika domain pecah, satu karena dia adalah penyerang, yang lain, karena ketangguhan tubuhnya. Dalam hal tubuh, bahkan gelar Douluo mungkin tidak cocok dengannya. Dengan tatapan menyapu ke depan, Tang San berpikir pada dirinya sendiri bahwa apa yang akan datang harus datang. Pada saat ini, Porcupinefish Douluo yang mundur bergetar, duri tajam berujung hijau giok menusuk udara ke arah Tan San, yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindar, dan bahkan lebih sedikit menggunakan tubuh emas tak terkalahkan. Dugu Bodan yang wudi keduanya terlalu jauh, tidak dapat menyelamatkan Tang San tepat waktu. Waktu dan metode serangan yang dipilih Porcupinefish Douluo sangat curang hingga bajingan. Dengan kilat, cahaya keemasan melesat keluar dan tabrakan teredam terdengar. Meskipun tidak dapat menghancurkan tulang belakang yang tajam, dampaknya menyebabkan serangan membelok dan terbang melewati sisi Tang San sebagai gantinya. Sue King He, yang sebelumnya tenang bahkan selama percakapan intens dengan Tang San, akhirnya meledak. Karena tenaga, dia memuntahkan seteguk darah lagi, menatap Porcupinefish Douluo dengan marah. Siapa yang mengizinkanmu menyerang? Porcupinefish Douluo tercengang. Tuan muda, aku. Mata Sue King He tampak seperti menyemburkan api saat dia menatap marah pada Porcupinefish Douluo dan Snake Lens Douluo. Chi Sue, Silong, kalian berdua dengarkan. Bahkan jika Tang San akan mati, itu akan terjadi di tanganku. Pertarungan yang adil adalah penghormatan terakhir yang akan aku berikan padanya. Jika kalian berdua menyerang lagi, jangan salahkan aku, menjadi kejam. Dua Douluo gelar besar, dalam menghadapi kemarahan Sue King He, benar-benar merasa takut dan mundur selangkah, dengan hormat mengatakan, ya. Mendengar ini, Tan San tidak bisa tidak merasa sedikit heran. Tidak dapat menahan diri, dia berbicara. Aku tidak berharap kamu memiliki sisi yang terhormat. Menyentuh noda darah di sudut mulutnya, wajah marah Sue King He berangsur-angsur menunjukkan senyum tipis. Hati setiap orang menyimpan suatu bentuk keadilan dan kejahatan yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Di dunia pragmatis ini, orang yang menang, adalah benar, bukan. Dengan membunuhmu hari ini, aku dapat sepenuhnya mengirim pesan untuk mencelamu sebagai Kaisar Sueye, peracun di seluruh Heaven Dou Empire. Berbicara tentang kebenaran, apa yang bisa dibandingkan dengan serapimku? Aku tahu, di dalam hatimu, aku adalah keberadaan yang hina dan jahat. Tapi kenapa tidak kamu berpikir, jika aku sama sekali tidak berguna, apakah aku bisa sampai sejauh ini? Saat dia berbicara, dia mengangkat lengan kanannya, cahaya keemasan yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Meskipun pengumpulannya lambat, bagi Tang San, itu setara dengan sabit penuai. Meskipun energi rohnya pulih dengan cepat, dia bisa merasakan bahwa saat itu dihasilkan, itu segera menghilang. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun dia telah menghancurkan domain kemalaikatan Sue King He, begitu hancur, sebagian dari kemampuan pemurniannya disuntikkan ke dalam tubuhnya. Bahkan jika dia membutuhkan energi roh yang tidak signifikan untuk berteleportasi,
Itu masih tidak mungkin tanpa sedikit kekuatan roh.